Di sebuah apartemen tua, setiap penghuni yang tinggal di lantai 7 meninggal dengan cara yang sama. Leher patah, menatap ke langit-langit dengan wajah ketakutan. Semua CCTV merekam detik-detik kematian, tapi selalu berakhir dengan satu kalimat. Dia melihat ke atas. Assalamualaikum malam penghuni kegelapan. Selamat datang di channel Bunga Malam, tempat di mana kisah nyata, mitos lokal, dan misteri dunia lain kami bisikan lewat suara. Malam ini, kita akan membuka kisah kutukan apartemen yang paling ditakuti di Jakarta. Subscribe sekarang, karena siapa tahu kamu tinggal di lantai yang sama. Apartemen Geraha Elang dulunya merupakan bangunan mewah berlantai 9 yang menjulang di pusat kota. Namun beberapa tahun belakangan, bayang-bayang suram mengelilinginya. Banyak yang bilang, gedung itu mulai kehilangan nyawanya sejak lantai 7 dikosongkan paksa oleh pengelola. Isu demi isu bermunculan. Ada yang bilang terjadi pembunuhan berantai. Ada pula yang percaya, lantai itu dihuni oleh makhluk yang dulunya manusia. Tapi yang pasti, 6 orang meninggal di sana dalam kondisi yang tidak masuk akal. Semua ditemukan dengan posisi tubuh yang sama, telentang, mata melotot, dan leher yang patah seperti habis melihat sesuatu di atas. Detik kematian mereka selalu tercatat pada waktu yang sama, pukul 1.13 tengah malam. Kematian itu begitu misterius hingga pihak manajemen apartemen memutuskan mengosongkan lantai 7. Namun desas-desus tetap menyebar. Beberapa petugas kebersihan yang sempat lewat area itu mengaku mendengar suara langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan dengan sangat hati-hati. Ada juga suara ketukan dari dalam kamar yang seharusnya kosong. Bahkan ada satu satpam yang mengundurkan diri hanya seminggu setelah ia menggantikan rekannya yang mendadak sakit parah. Katanya, malam-malam tertentu, dia mendengar seseorang berbisik tepat di belakangnya saat patroli malam. Jangan lihat ke atas, dan setiap kali ia mencoba menoleh, tubuhnya seperti lumpuh. Nafasnya sesak, dan pandangannya mengabur. Namun, semua kejadian itu hanya terdengar seperti legenda urban sampai Arya datang. Arya adalah seorang konten creator horor yang memang gemar memburu tempat-tempat berhantu. Ia memiliki ratusan ribu pengikut di channel YouTube-nya. Dalam setiap videonya, ia tak hanya merekam lokasi, tetapi juga mencoba berinteraksi dengan penghuni tak terlihat. Semakin banyak kasus aneh atau tragis di tempat itu, semakin besar kemungkinan videonya meledak. Maka ketika ia mendengar cerita tentang lantai 7 apartemen Geraha Elang, ia merasa telah menemukan proyek terbesarnya. Ini bukan sekadar konten. Ini bisa menjadi legenda. Arya melakukan pendekatan kepada manajemen apartemen dengan alasan survei dokumentasi bangunan tua. Ia memaksa agar diizinkan menyewa satu kamar di lantai 7 selama 1 minggu. Awalnya permintaan itu ditolak mentah-mentah. Namun setelah ia menyuap salah satu pegawai resepsionis dan menandatangani surat pernyataan bahwa segala risiko ditanggung sendiri, ia pun mendapatkan akses ke kamar 705. Saat pertama kali melangkah keluar dari lift menuju lantai 7, suasana langsung berubah. Tidak ada suara, tidak ada angin, bahkan udara di lantai itu terasa lebih berat. Aroma debu dan lembab bercampur dengan bau aneh seperti rambut terbakar. Dinding kusam. Karpet berdebu. Dan yang paling mengganggu, semua lampu koridor tampak lebih redup daripada lantai lain. Sesampainya di kamar 705, Arya mulai merekam. Ia memperkenalkan ruangan dengan gaya khasnya, antusias tapi dengan sedikit nada dramatis. Ini dia, tempat kematian misterius 6 orang dalam 2 tahun terakhir. Kami akan membuktikan sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ia menyiapkan kamera, senter cadangan, dan alat perekam suara. Ia menyalakan lampu dan mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Tapi ada yang mengganggu sejak awal. Langit-langit kamar ini lebih tinggi dari kamar apartemen biasanya. Dan di tengah langit-langit itu, ada noda hitam berbentuk aneh, mirip wajah yang sedang tersenyum lebar. Arya mencoba tidak mempedulikan noda wajah di langit-langit itu. Ia menganggapnya hanya ilusi atau efek jamur dan cat yang mengelupas. Tapi selama 3 jam pertama di kamar 705, perasaan tidak enak itu tak kunjung hilang. Ia merasa seperti ada yang mengawasi. Seperti ada sesuatu yang menunggu, di tempat yang tidak terlihat, tapi terasa. Ia pasang kamera di 4 sudut ruangan, termasuk satu menghadap langit-langit. Ia sengaja merekam malam itu tanpa tidur, berharap ada suara, bayangan, atau fenomena gaib yang bisa ia tangkap. Pukul 1.13 malam, seperti diberitakan dalam laporan kasus kematian sebelumnya, lampu kamar tiba-tiba padam. Bukan hanya satu bohlam, tapi semuanya sekaligus. Kamar gelap gulita.
Bahkan jendela pun tak menembuskan cahaya karena apartemen itu menghadap ke sisi gedung tua lainnya. Hanya senter dari kamera Arya yang menyala otomatis, menciptakan cahaya lingkaran kecil yang bergetar. Detik itu juga, udara kamar menjadi sangat dingin. Napas Arya tampak mengepul di udara. Kemudian terdengar bunyi, ketukan pelan, dari arah lemari pakaian. Arya dengan berani membuka lemari itu. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi suara ketukan terus terdengar. Kini bergeser ke sudut ruangan, lalu ke jendela, lalu ke belakang kepalanya. Seperti ada yang berpindah tempat, mengelilinginya. Ia mencoba tetap tenang, berkata pada kamera, "Kita punya aktivitas di sini." Jelas ini bukan kebetulan, tapi sebelum ia selesai berbicara, suara bisikan lirih terdengar sangat jelas, tepat di telinganya. "Lihat ke atas." Detik itu juga, Arya membeku. Kakinya lemas. Suara itu bukan berasal dari speaker, bukan dari luar kamar. Itu jelas, ada di dalam kepalanya. Dan yang lebih aneh, semua alat elektronik mendadak mati. Kamera, ponsel, bahkan jam tangannya. Semua beku. Arya tidak berani mengangkat kepala. Ia tahu, semua korban sebelumnya ditemukan dalam kondisi leher terpelintir, dan wajah menghadap ke atas. Tapi rasa penasaran dan naluri manusiawi mendorongnya. Perlahan, sangat pelan, ia menengadah. Lampu senter menyentuh langit-langit. Dan di sana, ia melihatnya. Sesuatu menggantung di langit-langit. Sosok wanita. Rambutnya menjuntai panjang hingga hampir menyentuh lantai. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa bola mata. Tapi yang paling mengerikan adalah senyumnya. Senyum lebar hingga ke telinga, seperti wajah yang terbelah. Sosok itu menatap lurus ke mata Arya, seolah sudah lama menunggunya. Tubuh Arya gemetar. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya terpaku. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Tiba-tiba, semua cahaya menyala kembali. Sosok itu menghilang. Kamera kembali menyala. Tapi rekamannya hanya menunjukkan Arya berdiri sendirian, menatap langit-langit kosong. Ia pun langsung meninggalkan kamar dan turun ke lantai bawah. Tapi lift tidak bisa dipanggil. Ia harus lewat tangga darurat. Namun saat melewati lorong lantai 7, satu persatu pintu kamar di sepanjang koridor, terbuka perlahan dengan bunyi berderit. Arya panik. Ia berlari, kakinya seperti terikat, udara terasa lengket dan menekan. Dan di tiap pintu yang terbuka, terdengar suara yang sama, "Lihat ke atas." Arya tidak ingat bagaimana ia bisa keluar dari gedung malam itu. Rekaman terakhir dari CCTV koridor hanya menunjukkan ia berhenti di depan tangga darurat, menatap ke atas, lalu roboh seperti boneka yang diputus benangnya. Tubuhnya ditemukan oleh petugas pagi hari dengan kondisi tak sadarkan diri, lehernya keseleo ringan, dan wajahnya tersenyum aneh. Ia dibawa ke rumah sakit dengan diagnosa psikotik akut. Tapi yang menggemparkan bukan itu. Temannya, Nina, menerima video yang dikirim otomatis dari kamera Arya. File itu masuk pukul 1.18, hanya beberapa menit setelah insiden. Tapi file itu tak bisa dibuka di ponsel. Hanya bisa dimainkan di komputer. Saat Nina menonton, layar video memperlihatkan kamar 705 yang kosong. Lalu suara Arya berkata, "Kita tidak sendirian di sini." Kemudian kamera bergoyang. Cahaya menyorot langit-langit, dan di sana, ada wajah. Tapi bukan sosok yang menggantung. Itu wajah Arya sendiri, terbalik, menatap ke bawah, dan tersenyum mengerikan. Video itu hanya berlangsung 3 menit. Namun setelah ditonton, semua perangkat Nina, ponsel, laptop, modem, mati total. Bahkan harddisk eksternal tempat file itu disimpan terbakar ringan. Ia mencoba mengunggah ke YouTube, tapi akun Arya sudah hilang. Bukan terhapus, tapi seperti tidak pernah ada. Semua komentar, semua video, semua subscriber, lenyap. Bahkan email Arya tidak terdaftar di sistem. Seolah-olah, ia tak pernah eksis. 3 hari setelah insiden Arya, Nina tak bisa tidur. Matanya merah, tubuhnya lelah, tapi pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan rasa takut yang bercampur jadi satu. Setiap malam, suara dari video itu mengiang dalam telinganya. Suara Arya yang berkata, "Kita tidak sendirian di sini." Padahal video itu hanya berdurasi 3 menit. Tapi entah mengapa, di dalam kepalanya, suaranya terus berulang tanpa henti.
seperti mantera yang ditanam di bawah sadarnya. Ia mencoba mengabaikan, menyalakan murotal, pergi ke psikolog, bahkan membakar dupa, tapi tidak ada yang membantu. Justru sejak ia menonton video itu, ada kebiasaan baru yang mulai muncul tanpa ia sadari. Setiap kali ia berada di ruangan tertutup, ia menengadah menatap langit-langit. Malam keempat, Nina bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di koridor apartemen Geraha Elang, tepat di depan kamar 705. Pintu kamar itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara gesekan yang membuat bulu kuduknya merinding. Di dalamnya, tidak ada cahaya. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang menunggunya di sana. Kemudian, dari balik kegelapan, muncul tangan putih pucat menggenggam kusen pintu. Perlahan-lahan, sosok wanita dengan rambut panjang dan mata gelap merangkak keluar. Tapi yang paling menyeramkan adalah wajahnya, karena itu wajah Nina sendiri. Nina terbangun dengan keringat dingin dan darah menetes dari hidungnya. Pagi itu, Nina memutuskan untuk kembali ke Geraha Elang. Bukan karena ingin menantang rasa takutnya, tapi karena ingin mencari penjelasan. Ia tak bisa menerima semua ini hanya sebagai fenomena supranatural. Ia butuh kebenaran, sesuatu yang logis, agar ia bisa berdamai dengan kenyataan. Ia menemui satpam tua yang dulu pernah ditemui Arya. Pria itu menolak bicara, namun setelah Nina menunjukkan potongan klip wajahnya sendiri yang muncul di video, pria itu pucat dan bergetar. Dengan suara pelan, ia berkata, "Itu bukan wajahmu, Nona. Itu wajah yang dipinjam darimu." Sama seperti dulu, wajah Sari, wajah Tio, wajah Lucy, semua yang melihat ke atas. Ia menjelaskan bahwa kamar 705 pernah dihuni oleh wanita bernama Melati, seorang pekerja paruh waktu rumah sakit jiwa yang tinggal sendiri di apartemen itu. Melati dikenal pendiam dan manis, namun suatu malam ia ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya menggantung di langit-langit kamar, tapi tak ada tali, tak ada bekas bunuh diri. Hanya bekas tangan yang menempel di langit-langit beton, seperti ada sesuatu yang menariknya ke atas. Sejak saat itu, semua penghuni yang menempati kamar itu selalu mengalami hal sama. Suara ketukan, bisikan, dan kemudian, mati. Namun menurut sang satpam, Melati tidak mati karena bunuh diri. Ia percaya, Melati menjadi tumbal dari perjanjian lama yang dibuat pengembang apartemen itu, untuk menutup kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak pejabat pemilik saham bangunan tersebut. Melati dijadikan korban diam-diam, dan arwahnya kini haus jiwa sebagai balasannya. Nina, yang awalnya skeptis, kini mulai merasakan sendiri gangguannya. Malam setelah ia kembali dari Geraha Elang, ia menemukan catatan kecil tergelincir dari balik pintu kamarnya. Kertas itu kusam, ditulis tangan dengan tinta merah, satu yang menonton, harus menggantikan. Nina gemetar. Ia memeriksa kamar kosnya. Semuanya terlihat normal, kecuali satu hal, di langit-langit kamarnya, noda air kecil mulai terbentuk. Awalnya samar, tapi setiap malam bentuknya berubah, menyerupai wajah. Nina mulai mengurung diri. Ia tak mau tidur, tak mau bicara dengan siapapun. Tapi suara-suara dari langit-langit makin jelas. Lihat ke atas, lihat siapa dirimu sebenarnya. Malam ketujuh, Nina menyerah. Ia kembali ke Geraha Elang membawa satu kamera, satu salib kecil, dan buku Yasin. Ia masuk tanpa izin, lewat pintu darurat, menaiki tangga satu persatu. Setiap lantai dilalui dengan cepat, namun ketika sampai di lantai 7, ia merasa seperti menembus kabut. Suara menjadi teredam. Lampu lorong berkedip. Udara membeku. Ia berjalan pelan menyusuri lorong yang kosong, hingga tiba di depan kamar 705. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan dari dalam, ada yang memanggil namanya. Tapi bukan satu suara. Melainkan suara puluhan orang, semua memanggil dalam nada lirih dan serempak. Nina, lihat ke atas. Langkah kaki Nina terasa berat saat ia melewati ambang pintu kamar 705. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang jadi nyata. Udara di dalam kamar begitu dingin, seakan seluruh panas tubuhnya ditarik keluar. Aroma anyir dan apek menyeruak, menyengat seperti ruangan yang sudah lama tidak dihuni. Tapi ia tahu ruangan ini tidak pernah benar-benar kosong. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan jendela yang menghadap kota tertutup tirai tebal berwarna kelam. Tapi hal yang paling mencolok adalah langit-langitnya. Di sana, noda hitam yang dulunya samar kini membesar. Bukan hanya satu. Ada 6 noda, membentuk pola lingkaran, seperti jejak tubuh manusia yang menggantung dari dalam.
Dengan tangan gemetar, Nina menyalakan kameranya. Ia ingin merekam semua, untuk membuktikan bahwa semua ini nyata. Aku Nina. Jika kalian menemukan ini, tolong, jangan ulangi yang aku lakukan, katanya dalam rekaman, suaranya bergetar. Ia mencoba membaca doa, tapi suara-suara dari dalam kamar mulai menggema. Bukan dari dinding. Bukan dari luar. Tapi dari langit-langit itu sendiri. Ratusan bisikan memanggil namanya. Dan lalu, satu suara paling keras terdengar jelas, seperti langsung menembus tulang belakangnya. Sekarang giliranmu, lihat aku. Dengan sangat pelan, Nina menengadah. Lampu kamera menyorot ke atas. Apa yang ia lihat, tidak bisa dijelaskan oleh nalar. 6 wajah menggantung di langit-langit. Mereka seperti ditempel di sana, matanya menatap ke bawah. Beberapa wajah familiar. Arya, seorang wanita paruh baya, pria tua, 2 remaja, dan 1 wajah lainnya, belum pernah ia lihat. Tapi semua wajah itu, tersenyum. Senyum aneh, lebar, tidak manusiawi. Lalu, dari tengah-tengah ke-6 wajah itu, muncul satu kepala lain. Rambut panjang menjuntai seperti tetesan darah hitam, dan wajahnya, wajah Nina sendiri, muncul perlahan dari dalam langit-langit, seolah lahir dari kegelapan itu. Tubuh Nina terpaku. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Kakinya beku. Dunia seolah berhenti. Dalam sekejap, gravitasi seperti terbalik. Ia merasa tubuhnya tertarik ke atas, bukan ke bawah. Ia melayang, namun bukan karena kekuatan luar, melainkan karena dirinya sendiri tidak lagi sepenuhnya manusia. Kamera jatuh dari tangannya, membentur lantai dan merekam 1 detik terakhir. Bayangan Nina menggantung di atas kamera, terbalik, menatap langsung ke lensa dengan mata kosong dan senyum abadi. Pagi harinya, seorang petugas kebersihan menemukan kamera di koridor lantai 7. Tidak ada mayat, tidak ada darah, hanya bau busuk samar dan udara yang lebih dingin dari biasanya. Kamera itu dibawa ke kantor pengelola, tapi tak satu pun berani melihat isinya. Sampai akhirnya, satu staf IT nekat membuka file rekaman. Video berdurasi 7 menit itu menampilkan kamar kosong, namun ada suara bisikan samar, dan pada detik terakhir, bayangan Nina muncul di langit-langit, tersenyum ke arah kamera. Video itu sempat tersebar ke media sosial sebelum dihapus. Tapi anehnya, siapapun yang menontonnya sampai selesai, mengalami kejadian yang sama. Beberapa mengaku merasa ada yang mengikuti mereka ke kamar mandi. Ada yang bilang mendengar suara ketukan dari langit-langit. Bahkan ada satu pengguna Reddit yang mengunggah cerita bahwa temannya meninggal mendadak setelah melihat video itu, dengan posisi leher tertekuk ke belakang dan mata menatap ke atas. Akunnya hilang tak lama setelah itu. Kini kamar 705 disegel. Tapi tak ada yang tahu apakah itu cukup. Karena setiap malam pukul 1.13, lampu di lantai 7 masih menyala sendiri. CCTV selalu rusak saat waktu itu. Dan petugas keamanan yang masih berjaga, terkadang melihat sesuatu menempel di langit-langit lorong. Bayangan pucat dengan rambut menjuntai dan wajah yang tersenyum. Dan kamu yang menonton kisah ini sekarang. Sudahkah kamu menoleh ke atas malam ini? Karena konon, kutukannya dimulai dari rasa penasaran. Dan kalau kamu mendengar suara berbisik saat menutup mata nanti malam, jangan jawab. Jangan lihat ke atas. Karena mereka sedang memilih wajah yang berikutnya. Terima kasih telah menonton cerita malam ini di Bunga Malam. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe. Karena di sini, setiap malam menyimpan kisah yang tak seharusnya kamu dengar sendirian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan lihat ke atas.